Shalom, Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar ya, Bu ya. Ya, terdengar. Pagi hari ini kita mau belajar. Sebentar, saya mau bagikan PowerPoint saya. Iya. Em, Pagi hari ini saya mau bagikan tentang melihat perbuatan Tuhan. Ya, kita rindu sekali setiap hidup kita merindukan melihat perbuatan Tuhan atas setiap pergumulan kita, atas setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dalam keluarga, anak-anak, pekerjaan, bahkan di pelayanan. Kita merindukan melihat perbuatan Tuhan. Saya ambil firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 5. Firman Tuhan ini singkat. Dikatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, firman Tuhan sekali lagi, serahkanlah hidupmu Mam, kepada Tuhan Mam dan Kiki, percayalah. slide show-nya belum jalan, Mam. Oh, iya, ya, maaf. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, ini eh, sederhana sekali firman Tuhannya. Tapi kadang kita begitu sulit mengerjakan firman Tuhan ini. Kita kadang melihat karena di poin pertama kita akan belajar dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan ini kadang sulit kita kerjakan. Kenapa? Karena banyak hal kita terbiasa eh, mengusahakan segala sesuatu ya. Kita lupa pada waktu kita datang kepada Tuhan, eh, Tuhan rindukan satu, supaya kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Kalau saya lihat arti dari kata menyerahkan di KBBI itu ada dua hal yang saya dapatkan. Menyerahkan hidup itu yang pertama artinya pasrah. Seorang dapat pasrah pada waktu dia menyadari bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Sudah tidak ada eh, yang dapat dia andalkan, maka dia pasrah kepada Tuhan. Ya. Dia tidak punya kemampuan lagi, tidak bisa, tidak ada yang dapat diandalkan. Mungkin uangnya, mungkin eh, kepandaiannya, dirinya sendiri, keluarganya, tidak ada yang dapat diandalkan. Kita mudah sekali melihat pada waktu pandemi ini, saya melihat pada waktu orang kena sakit COVID, kena COVID, dia betul-betul di situ hanya bisa pasrah. Ya. Tidak bisa bergantung kepada dokter, kepada uang, bahkan orang-orang yang kaya pun dia uang sudah tidak ada artinya. Ya. Dia hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Kesaksian bagaimana orang-orang yang kena COVID dikatakan bahwa di situ begitu banyak tekanan. Bahkan di rumah sakit yang berharap di situ dia dapat pelayanan terbaik pun tidak ada. Ya, dokter hanya datang, suster datang katanya satu hari hanya beberapa kali. Di situ hanya ada dia dan Tuhan. Jadi pasrah ada menyerahkan hidup kita kepada kita harus sadar bahwa kita ini tidak ada sesuatu yang dapat kita. Kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan dari diri kita. Ya. Yang kedua, kata menyerahkan itu juga mempunyai arti mempercayakan diri atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Di sini ada dua, kalau saya renungkan ada dua hal. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu harus ada yang namanya satu kesadaran akan manusia, keberadaan manusia. Kita sebagai manusia yang punya keterbatasan dan kita harus mempunyai kesadaran keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak pernah terbatas. Pada waktu kita bisa menyadari hal ini,
Itulah yang membuat kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Kalau eh, semua yang terjadi di dalam hidup kita, apa yang kita miliki di dalam hidup kita ini, itu semua terbatas. Ya. Semua bisa mudah berubah. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia maha kuasa, dia maha segalanya. Ya. Bahkan dia maha tahu dalam segala keadaan hidup kita. Kalau kita menyadari keadaan, eh, kesadaran akan keberadaan manusia dan keberadaan Tuhan yang luar biasa itu, disitulah kita baru bisa yang namanya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sering kita punya masalah dan akhirnya banyak orang sakit karena dia tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang maha kuasa yang bisa mengatasi setiap masalah kita. Ya kita berdoa, Tuhan aku serahkan masalahku. Tapi dia lupa bahwa sebetulnya kita tidak punya apa-apa yang bisa kita andalkan. Ya. Pertama kita hanya bisa pasrah. Menyerahkan hidup berarti kita pasrah kepada Tuhan. Semuanya terserah Tuhan sajalah. Yang kedua itu mempercayakan diri, menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Sementara Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Ya. Dia adalah satu pribadi yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, maha segalanya. Ya. Dia yang dia juga yang menciptakan hidup kita. Itu yang pertama, poin pertama. Kita harus belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Poin yang kedua, dikatakan di Mazmur 37 ini, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya, percayanya bagaimana yang Tuhan mau. Supaya firman Tuhan Mazmur 37 dikatakan bahwa maka ia akan bertindak. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada satu poin dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya. Tidak setengah-setengah. Ya. Orang yang mendua hati dikatakan firman Tuhan, dia akan tidak mendapat apa-apa. Tapi dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak bimbang. Yang kedua dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini suka sering kita tidak bisa mengerjakan itu. Tapi kita mau belajar. Ada satu tokoh di dalam Alkitab. Ya. Saya ambil contoh itu Abraham. Ini satu tokoh ini luar biasa. Ya, Bapak Abraham ini menjadi satu teladan kita. Bagaimana dia belajar namanya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Saya baca dari Roma 4 ayat 18 sampai 20. Dikatakan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah tidak tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 18 ini dikatakan bahwa Abraham ini sekalipun tidak ada harap dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Jadi ini dikatakan bahwa Abraham pada waktu itu di usia 100 tahun. Dia mendapat janji Tuhan di awal pertama kali di umur 80 tahun kalau nggak salah ya.
bahwa dia akan keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut, tentang janji bahwa dia akan memiliki keturunan yang begitu banyak. Menunggu, menunggu 10 tahun kemudian Tuhan datang kembali kepada Abraham. Dia meneguhkan perjanjiannya. Tapi pada waktu itu usia Abraham sudah 90 tahun. Dikatakan bahwa terhadap janji Tuhan, dia percaya. Ya. Walaupun saat umur 90 tahun ya mungkin sudah tidak kuat lagi ya jalan. Mungkin sekarang kita umur 90 tahun aja sudah susah untuk jalan. Dan pada waktu ini terakhir dia di umur 100 tahun. Tuhan memberikan satu pernyataan lagi bahwa dia akan memiliki, di tahun depan dia akan memiliki keturunan. Ayat 18 itu menceritakan bahwa Abraham, dia sangat percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dia tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa di ayat 19 itu dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kalau Abraham bersandar kepada pengertiannya, dia berkata, tidak mungkin. Ya. Firman Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Karena dia melihat keadaan dirinya. Maka firman Tuhan, untuk kita melihat bagaimana Allah bertindak. Yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan segenap hati. Yang kedua kita harus menyadari. Kita harus tidak boleh bersandar kepada pengertian kita. Melihat diri kita. Ya, wah saya tidak mampu lah. Mungkin dalam keadaan punya pergumulan. Ya, bagaimana saya mungkin? Tuhan berkata bahwa kita menjadi berkat. Bagaimana saya bisa menjadi berkat? Sementara saya masih banyak hutang. Bagaimana saya bisa mengerjakan GKKD 1115 kali? Sementara saya masih punya banyak masalah. Bagaimana saya bisa menceritakan Allah yang besar itu? Nah, kalau kita bersandar kepada pengertiannya, maka firman Tuhan itu tidak pernah bisa jadi dalam hidup kita. Tetapi Abraham ini luar biasa. Ya. Dia sangat percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Tidak memakai logikanya, ya, pikirannya, pola pikirnya. Dia tidak menyandarkan hidupnya kepada itu. Makanya dikatakan bahwa eh, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Biarlah kita juga belajar pagi hari ini seperti Bapak Abraham ini. Ya. Sekalipun mungkin tidak ada harapan untuk masalah kita. Apa mungkin kita punya masalah apa saja dan kita merasa tidak mungkin Tuhan. Ya. Tetapi peganglah firman Tuhan. Abraham dikatakan bahwa terhadap janji Tuhan, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tetapi imannya diperkuat karena dia pegang janji Tuhan. Dan dia tidak mau melihat kepada dirinya sendiri. Tapi dia tahu di atas dia punya Tuhan yang besar. Yang maha tahu, maha berkuasa, maha segalanya. Dan itu menjadi pegangan Abraham. Ya, maka dikatakan bahwa itu pun dikatakan bahwa sebagai di ayat 22 dikatakan karena itu hal itu diperhitungannya kepada sebagai kebenaran. Maka Allah mau tidak mau dia harus mengenapi firman Tuhan. Karena apa? Karena janji. Dan dia melihat bagaimana Abraham dia berpegang terus kepada janji Tuhan. Maka ia akan bertindak.
kita akan melihat Tuhan menyelesaikan masalah kita. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, untuk kita melihat perbuatan Tuhan, ada dua hal yang Tuhan rindukan. Yang pertama adalah kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita pasrah kepada Tuhan. Kita katakan, kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan. Yang dapat adalah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas. Ya. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Ya. Kuasanya tidak pernah terbatas untuk kita. Yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuh hati. Ya. Tidak bimbang, tidak setengah-setengah. Tetapi dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan pikirannya. Mengandalkan kekuatannya. Mengandalkan keuangannya. Tetapi bahkan melihat keberadaannya. Dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Maka Tuhan akan bertindak atas setiap persoalan kita. Dia akan membela setiap masalah kita. Amin.